الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang amalan hati yang bernama tafakkur. Berarti sampai hari ini kita sudah membahas berapa amalan hati? Dua, betul. Yang pertama apa? Yang kedua tafakkur. Yang pertama ikhlas. Betul sekali. Jadi kita sudah selesai membahas dua amalan hati. Yang pertama apa? Ikhlas. Dan yang kedua, tafakkur. Hari ini kita akan membahas amalan hati yang ketiga. Sebuah amalan hati yang sangat istimewa karena Allah di dalam Al-Quran mengatakan bahwa amalan hati ini adalah bekal terbaik kita menuju ke akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah itu diukur dengan amalan hati ini. Dan di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja sama. Landasannya adalah amalan hati ini. Apakah itu? Takwa. Berarti amalan yang ketiga apa? Takwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah itu diukur dari takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kita, di sisi Allah, di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Jadi amalan yang akan kita bahas mulai hari ini apa? Takwa. Seperti biasanya, di awal pertemuan, kita akan membahas tentang makna. Takwa itu maknanya apa? Para ulama ketika mereka membahas tentang sebuah istilah, maka mereka akan membahasnya dari dua sisi. Yang pertama makna secara bahasa, yang kedua makna secara istilah. Ya. Etimologi sama apa? Ini sepi.
Pada sahur, Mbok? Oh, kakek yang sahurin. Ya. Etimologi sama terminologi. Ya, secara bahasa etimologi dan secara istilah terminologi. Secara bahasa, takwa itu artinya adalah menjaga, melindungi, menghindari. Coba diulangi secara bahasa apa? Menjaga, melindungi, menghindari. Menjaga apa, Ustadz? Menjaga diri kita. Dari apa, Ustadz? Dari siksaan api neraka. Takwa itu menjaga diri dari apa? Siksaan api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara menghindari sesuatu yang membahayakan kita. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ubay. Nama lengkapnya siapa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Wahai Ubay, takwa itu apa? Masya Allah ya. Umar itu kan orang yang paling mulia nomor 2 setelah sinten? Setelah Abu Bakar. Di antara sahabat Nabi SAW. Ternyata masih nanya kepada sahabat yang lain. Berarti sahabat yang ditanya ini punya keistimewaan. Siapa yang ditanya tadi? Ubay. Maka Ubay pun mengatakan, hal akhadta yawman tariqan dha syaukin. Wahai Umar, apakah engkau pernah melewati suatu jalan yang di situ banyak durinya? Banyak apa? Duri. Sudah tahu nih, jalan ini durinya banyak banget. Kalau sekarang ya akeh, belinge, kira-kira seperti itu ya. Apakah engkau pernah melewati jalan yang banyak durinya? Qala na'am. Ya, saya pernah melewati. Qala fama amilta fihi. Terus yang kamu lakukan apa? Sudah tahu kita harus lewat jalan ini. Gak ada alternatif lain. Dan jalan ini banyak durinya. Apa yang kamu lakukan? Qala tasyammartu wa hadhirtu. Ketika aku melewati jalan itu, maka aku akan berhati-hati dan berusaha menghindari duri-duri tersebut. Qala fadzalika taqwa. Takwa itu ya seperti itu. Makanya tadi kita katakan salah satu maknanya adalah menghindari. Berarti orang yang bertakwa adalah orang yang selalu nopo? Hati-hati. Arab ngapa-ngapa takon? Takon? Disit. Arab mangan apa? Takon? Disit. Arab bisnis apa? Takon? Disit. Tanya. Hati-hati. Ini halal apa? Haram. Ini dalam agama kita boleh atau tidak. Jadi asal nerabas. Itu bukan cirinya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu cirinya berhati-hati. Oke. Ini makna secara apa? Bahasa. Apa tadi? Menjaga. Melindungi. Menghindari. Secara istilah. Apa arti dari takwa? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. At-taqwa. Takwa itu artinya fi'lu ma amarallahu bih. Menjalankan perintah
Allah wa tarku ma nahallahu anhu, dan meninggalkan larangan Allah. Jajal dibaleni napa definisi takwa secara istilah? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perintah Allah satu tingkat atau bertingkat-tingkat? Hah? Bertingkat-tingkat. Larangan Allah satu tingkat atau bertingkat-tingkat? Bertingkat-tingkat. Dan bermacam-macam. Kalau kita bagi perintah Allah itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Larangan Allah secara garis besar juga terbagi menjadi dua. Perintah Allah dua, larangan Allah dua. Berarti berapa totalnya? 4. Menjalankan perintah Allah. Perintah Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah perintah yang wajib. Dan yang kedua adalah perintah yang sunnah. Dah. Larangan Allah juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, larangan yang hukumnya haram. Dan yang kedua, larangan yang hukumnya makruh. Berarti takwa itu menjalankan perintah yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan larangan yang haram dan yang makruh. Contohnya Ustaz. Sekarang jenengan yang ngasih contoh. Perintah yang wajib. Contohnya. Salat apa disit sing genah, salat kuwi akeh. Salat wajib ya, Masya Allah. Salat fardu. Salat 5 waktu. Apalagi puasa Ramadan. Sing genah puasa tok, puasa Ramadan. Apalagi birrul walidain. Terus zakat, betul, wajib. Terus haji bagi yang mampu. Terus entong sedekah enggak? Hah? Menafkahi keluarga. Betul. Terus zakat fitrah, betul. Ya. Wis ge? Oke. Yang sunnah. Perintah yang sunnah. Napa contohnya? Salat sunnah. Puasa sunnah. Sekali tambahi baik. Haji sunnah. Umroh sunnah. Ya, betul. Sedekah. Masuknya ke yang sunnah. Dah selesai nggih. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan juga dibagi menjadi dua. Ada yang haram, ada yang makruh. Yang haram contohnya. Yang paling parah dulu apa? Syirik. Terus masih yang paling tinggi dulu syirik. Terus murtad. Ya. Kufur. Ya. Yang parah-parah, yang paling parah dulu. Setelah itu baru yang dosa-dosa besar. Contohnya, durhaka kepada orang tua, riba, judi, zina, mabok, riba. Ini yang hukumnya apa? Haram. Bohong. Ya. Jelalatan haram betul? Hah? Haram. Rokok. Nah, haram lah. Masa makruh lah. Haram. Ya. Nah, sekarang yang makruh apa?
Kan tadi yang haram tuh, yang makruh apa? Larangan yang makruh. Apa contohnya? Jengkol. Apa zaman Nabi udah ada jengkol? Nah, memakan sesuatu yang baune ora karuan. Ya. Duren Ustaz, duren. Nah, duren enak ya. Bawang. Ya, bawang, brambang, daun bawang. Lah Ustaz, wong masak yang kudu ngau gue. Kalau sudah dimasak, biasanya baunya apa? Akan berkurang jauh. Berbeda ketika dimakan mentah-mentah. Apa nawong mangan bawang berambang mentah-mentah? Ada. Lah kayak nang sate. Napa niku? Karena ana irisan apa? Berambang. Ya. Kemudian diacar. Ada nggak? Ada. Itu baunya itu, nek lagi sholat. Na'udzubillahi min dzalik, ya ampun. Jadi ketika takbir bar, gue bisa apa? Pinggirnya langsung apa? Mak senut gitu. Bisa bubar kabeh. Ya. Termasuk yang mirip dengan itu. Di Indonesia apa? Jengkol. Apa maning? Pete. Ya. Wong enak Ustaz. Ya. Kalau memang terpaksa banget ya jangan menjelang sholat. Jadi kira-kira jenengan berangkat ke masjid itu baunya sudah apa? Sudah hilang. Kira-kira hilangnya pirang suwe. Aku sih kayaknya orang tahu mangan jengkol, orang ngerti aku. Berapa? Sedina sewengi. Innalillahi. Ya, jadi takwa itu artinya apa? Menjalankan perintah Allah dan itu ada dua, wajib sama sunnah, dan meninggalkan larangan Allah dan itu pun ada dua, yang haram dan yang makruh. Kenapa takwa ini masuk dalam amalan hati? Padahal perintah Allah nggak semuanya amalan hati. Betul atau tidak? Betul. Kenapa kok takwa dimasukkan amalan hati? Padahal kalau kita lihat definisinya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu kan nggak semuanya urusan hati. Ada yang urusan mulut, baca Quran. Ada yang urusan tangan, mijeti bojone. Ya. Itu kan nggak semua amalan hati. Kenapa kok masuk dalam kategori amalan hati? Jawabannya, karena menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, landasannya, nopo? Landasannya adalah keyakinan di dalam hati. Motivasi utamanya adalah nopo? Keyakinan di dalam hati. Saya tanya sama jenengan, subuh-subuh mangkat mengendi? Masjid. Bar sahur. Bar sahur kuwi penake apa? Ngaku bae loh. Bar sahur penake apa? Turu. Wong wis wareg kan gari apa? Tuh. Kenapa jenengan milih capek-capek berangkat ke masjid menjalankan perintah Allah? Kenapa? Yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini akan membuahkan kebaikan buat kita. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Landasannya itu keyakinan.
Kita menjalankan perintah Allah karena kita yakin. Dengan kita menjalankan perintah ini, maka kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. Keuntungannya di dunia, hati terasa apa? Tenang, ayem. Coba jenengan lihat. Orang yang habis sahur tidur. Ora subuhan. Tangi-tangi jam 8. Saya tanya sama jenengan. Ketika dia habis sahur tidur, nggak sholat subuh, bangun jam 8, langsung mangkat kerja. Saya tanya. Nyaman nggak? Orang. Nggak nyaman. Ya, awang. Walaupun awalnya enak. Turu enak. Apa maning pas lagi? Wareg. Enak. Tapi begitu bangun nggak nyaman. Ada sesuatu yang hilang di dalam hidupnya. Taline setan gue sih. Andil-andil. Tapi begitu jenengan memaksa diri. Ngantuk-ngantuk. Tetap mangkat. Masjid. Sholat yo esimandan. Ngantuk. Pas pengajian ya. Pancen niat terap turu. Tapi kan begitu kita pulang, fresh buatan. Fresh. Seger. Walaupun awalnya apa? Mantu. Itu keuntungan itu di dunia. Manfaat di dunia dari takwa. Manfaat di akhirat. Wah, lebih istimewa. Kenapa? Ridho Allah dan surganya yang akan kita nikmati selama-lamanya. Ya. Jadi kita menjalankan perintah itu karena apa? Yakin. Dan yakin tempatnya di hati. Meninggalkan larangan pun juga landasannya karena apa? Keyakinan. Keyakinan apa Ustadz? Bahwa larangan ini kalau tetap dikerjakan bahaya. Larangan ini kalau tetap dikerjakan merugikan. Di dunia nomor di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Mulane wong sing mendem senengnya apa? Mendem. Nganggo apa? Ya nganggo apa bae. Ana sing nganggo ciu. Terus narkoba, ya. Entah itu narkoba yang diminum, pil atau narkoba yang disuntikkan. Rugi nggak? Rugi. Emang mereka di dunianya tenang. Lah kayak Ustadz ngefly. Ngefly itu ketika sedang mabok. Dia kan ketika ngefly itu jadi lupa masalah Ustadz. Rasanya hidupnya itu nggak ada beban. Pertanyaannya, ketika dia merasa nggak ada beban itu, apakah bebannya itu betul-betul hilang? Enggak. Itu cuma ilusi. Padahal begitu sadar, bebannya tambah apa? Kecanduan, rugi, rusak tubuhnya, rusak akalnya, rusak kesehatannya, rusak rumah tangganya. Rugi. Dan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kerugian di mana? Di akhirat. Yang terancam dengan siksaan yang sangat pedih di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti kenapa kok takwa dimasukkan ke dalam amalan hati? Karena menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, landasannya adalah apa? Keyakinan di dalam hati. Inilah makna dari takwa, dan insya Allah besok kita akan melanjutkan pembahasan tentang sisi lain dari ibadah yang bernama takwa ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.